Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Sukmawati, Stambuk F1 C119091 dari jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Halu Oleo Kendari. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas akhir semester saya dari mata kuliah Biokimia Pangan. Jadi produk pangan yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini yaitu tentang roti dan teh. Pemrosesan teh sebelum dapat diminum melalui proses yang panjang, yaitu dimulai dari pemetikan, kemudian dilakukan pemrosesan hingga sampai pengeringan. Roti sendiri merupakan pangan yang digoreng atau dapat juga dipanggang yang dibuat dari adonan tepung, terigu, gula, telur, dan mentega. Di mana produk yang akan saya amati yaitu tentang fermentasi teh, fermentasi FCO, dan pembuatan roti. Proses pembuatan teh. Proses pembuatan teh dapat dilihat dalam diagram. Diagram ini merupakan tahapan pengolahan teh hitam. Dimulai dari pemetikan, pelayuan, penggilingan, oksidasi enzimatis, hingga pengeringan. Proses pelayuan bertujuan untuk menurunkan kadar air daun teh, sehingga cairan sel dalam pucuk lebih pekat dan memudahkan pada proses oksidasi enzimatif pada proses berikutnya. Selama proses pelayuan, terjadi beberapa perubahan seperti melemasnya daun dan perubahan senyawa dalam pucuk teh sehingga muncul aroma. Penggilingan berfungsi untuk mengeluarkan cairan sel ke permukaan pucuk sehingga senyawa polifenol akan bereaksi dengan oksigen atau disebut oksidasi. Proses penggilingan akhir dilaksanakan dengan menggunakan mesin rotor fan yang berfungsi untuk memperkecil ukuran daun teh dan tulang yang diolah sehingga menghasilkan bentuk yang lebih seragam. Sortasi basa dilakukan di antara proses penggilingan dengan alat pengayak yang menggunakan kawat mes. Ukuran mes yang digunakan berbeda-beda tergantung hasil yang diinginkan. Kemudian proses oksidasi enzimatis. Pada proses oksidasi enzimatif ini merupakan proses reaksi oksidasi substansi senyawa-senyawa kimia yang ada dalam cairan daun dengan oksigen pada udara sekitarnya. Melalui bantuan enzim akan dihasilkan substansi thiaflavin dan thiarubigin yang menentukan sifat air seduhan. Proses oksidasi enzimatis ini bertujuan untuk memperoleh sifat-sifat karakteristik teh yang diinginkan seperti warna air, rasa air, aroma air, dan warna ampas. Komponen-komponen senyawa dalam teh hitam yaitu terdiri dari kafein, asam oksalat, asam melonat. Manfaat teh sebagai minuman kesehatan sangat dipengaruhi oleh kandungan katekin, karena katekin merupakan salah satu antioksidan, penangkal radikal bebas, penurun kandungan kolesterol, dan pencegah. Secara struktur kimia, thiaflavin memiliki gugus hidroksi OH lebih banyak daripada katekin. Gugus hidroksi ini bersifat sebagai penangkal radikal bebas atau antioksidan. Kemudian FCO. FCO merupakan minyak kelapa yang diekstraksi dan bermanfaat bagi kesehatan. Beberapa metode yang digunakan dalam pembuatan FCO itu salah satunya itu metode fermentasi. Metode fermentasi menggunakan penambahan ragi tape seperti starter untuk proses pemecahan emulsi santan sehingga mendapatkan FCO yang diinginkan. Berikut diagram alir pembuatan minyak kelapa murni dimulai dari pemarutan, pemerasan dan penyaringan, pemisahan krim dan air, kemudian dilakukan fermentasi, pemisahan dengan cara absorpsi dan terjadi minyak murni. Penyaringan bertujuan untuk memisahkan kotoran-kotoran atau benda-benda asing yang tercampur dengan air kelapa seperti misalnya sisa sabut. Kemudian penambahan gula pasir dan amonium sulfat.
dalam proses perebusan bertujuan untuk meyakinkan bahwa mikrokontaminan telah mati dan juga menyempurnakan pelarutan gula pasir dan amonium sulfat yang ditambahkan. Penambahan cuka tujuannya yaitu untuk menurunkan pH air kelapa dari sekitar 6,5 sampai mencapai pH 4,3. Pendinginan yang paling baik itu dilakukan dengan cara membiarkan cairan dalam nampan selama 1 malam. Hal ini bertujuan untuk mengecek ada tidaknya kontaminan yang tumbuh pada cairan. Pemberian bibit, kemudian fermentasi. Berikut komposisi asam lemak pada minyak FCO, terdiri dari asam lemak jenuh dan asam lemak tidak jenuh. Asam lemak jenuh yang terkandung dalam minyak FCO yaitu terdiri dari asam laurat, asam miristat, asam kaparat, dan asam palmitat, asam kaprilat, dan asam kaproat. Sedangkan asam lemak tidak jenuh itu terdiri dari asam oleat dan asam plamitoleat. Berikut adalah proses pembuatan roti. Bahan dasar dalam pembuatan roti yaitu terdiri dari tepung terigu, ragi, gula, dan garam. Tepung terigu memiliki kandungan pati dan protein. Dalam protein terdapat gliadin dan gluten. Gliadin dan gluten ini ketika bertemu dengan air atau ketika bereaksi dengan air akan menghasilkan jaringan gluten. Jaringan gluten berfungsi untuk menghasilkan tekstur yang kenyal, elastis, dan mengembang. Adapun ragi merupakan mikroorganisme bersel tunggal. Untuk tumbuh memerlukan gula sebagai media. Penambahan ragi dapat dilakukan dicampur dengan larutan gula atau dapat dicampur langsung dengan adonan. Aktifnya ragi dapat dilihat dari terbentuknya buih pada campuran ragi dan larutan gula. Gula dapat diperoleh dari pecahan pati. Apa sih yang terjadi pada pati? Pati ketika ditambah dengan air, enzim amilase yang terdiri dari alfa amilase dan beta amilase akan mengubah pati menjadi komponen sederhana seperti maltosa dan glukosa. Maltosa selanjutnya diubah menjadi glukosa oleh enzim maltase yang terdapat pada ragi. Glukosa ini kemudian digunakan oleh ragi melakukan fermentasi. Pada proses fermentasi, gula akan diubah menjadi karbon dioksida dan alkohol. Adapun fungsi penambahan garam pada adonan yaitu bertujuan untuk memberi rasa dan ion-ion yang dihasilkan akan membuat ikatan protein menjadi lebih kokoh sehingga adonan menjadi lebih elastis. Berikut proses pembuatan roti. Proses pembuatan roti dimulai dari pencampuran bahan-bahan, kemudian dilakukan pengulekan. Pada proses pengulekan memberikan kesempatan pada protein untuk membentuk ikatan silang menjadi lebih besar. Proses ini bisa dilakukan secara manual atau dapat menggunakan mixer. Ikatan silang yang membentuk gluten tersebut apabila terbentuk dengan baik akan menjadi ikatan yang kuat dan elastis. Kemudian setelah proses pengulekan, adonan didiamkan. Pada proses pendiaman ini memberikan kesempatan terjadinya proses fermentasi. Pada proses fermentasi, selama proses fermentasi, enzim akan menghasilkan karbon dioksida dan alkohol. Karbon oksida akan terperangkap dalam jaringan gluten yang terbentuk. Makin kuat dan makin elastis gluten yang terbentuk, maka karbon dioksida yang terperangkap bisa lebih banyak, sehingga rongga-rongga yang terbentuk pada adonan bisa lebih banyak dan lebih besar. Adonan yang terbentuk bisa lebih besar dan mengembang. Kemudian dicetak. Dan proses akhir yaitu pemanggangan.
pada proses pemanggangan, ragi akan mati. Adonan akan tetap mengembang karena karbon dioksida akan terbentuk menguap karena adanya panas, dan air yang terdapat dalam adonan juga ikut menguap. Peristiwa ini membuat jaringan gluten yang merangkap karbon dioksida akan terdesak dan akan ikut mengembang. Gula dan asam amino dari protein dengan adanya panas akan mengalami reaksi Maillard, yaitu terbentuknya miladin yang berwarna coklat. Semakin tinggi suhu gula-gula yang terbentuk saat fermentasi akan mengalami reaksi karamelisasi. Reaksi karamelisasi dan reaksi Maillard akan membentuk berbagai komponen dan memberikan aroma baru. Baik, terima kasih. Itulah penjelasan tentang tugas akhir semester saya tentang roti dan teh. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.